Duka mendalam atas kepergian salah satu pengacara senior Hotma Sitompul turut menyentuh hati mantan istrinya Desiree Tarigan serta putra sambungnya Bams. Saat jenazah mendiang tiba di rumah duka di kawasan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Kemarin, Desiree dan Bams tampak hadir untuk melayat di malam harinya. Keduanya pun turut mengikuti ibadah penghiburan hari pertama yang digelar untuk menghibur dan memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ekspresi wajah Desiree tampak menyiratkan duka yang begitu mendalam, seolah mengalirkan kenangan panjang bersama sosok yang pernah menjadi pendamping hidupnya selama bertahun-tahun. Momen kedatangan Desiree dan Bams ke rumah duka pun menjadi sorotan penuh haru. Mereka pun bergabung bersama keluarga besar dan para pelayat lainnya dalam suasana ibadah yang khusyuk dan penuh penghormatan kepada mendiang. Sebelumnya, jenazah Hotma Sitompul dipindahkan dari rumah sakit menuju rumah duka dengan pengawalan dari pihak keluarga. Suasana penuh hikmat mewarnai detik-detik pemindahan jenazah, seiring rasa kehilangan yang begitu dalam dari orang-orang terdekatnya. Tak hanya keluarga, para sahabat, rekan sejawat, tokoh-tokoh hukum turut datang memberikan penghormatan terakhir. Salah satunya adalah Partahi Siombing, sahabat dekat mendiang, yang juga menjadi tempat Hotma menyampaikan permintaan terakhirnya. Lalu seperti apa kesan para sahabat dengan sosok mendiang Hotma Sitompul? Dan apa pula permintaan terakhirnya kepada Partahi Siombing? Pendeta Gilbert Lumoindong yang hadir dalam ibadah penghiburan mengungkapkan makna dari permintaan terakhir mendiang Hotma Sitompul. Lalu, apa arti permintaan terakhir Hotma Sitompul menurut Pendeta Gilbert? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lembayung duka yang pekat kini menyelimuti panggung hukum Indonesia. Salah satu pengacara terbaik Indonesia, Hotma Sitompul, telah berpulang. Kabar duka ini pun disampaikan langsung oleh tim advokatnya Philip Sitepu, sekaligus mewakili dari pihak keluarga. Hotma Sitompul mengembuskan nafas terakhir pada hari Rabu, 16 April 2025, pukul 11.15 waktu Indonesia Barat di RSCM Jakarta Pusat. Setelah berjuang melawan komplikasi sejumlah penyakit, diantaranya jantung, diabetes, batu ginjal, dan lainnya. Setahun lalu, Hotma pun sempat menjalani pengobatan di luar negeri dan kondisinya pun sudah membaik. Namun, belakangan ini kesehatannya pun kembali menurun. Philips pun mengungkapkan mendiang pun sudah dirawat intensif selama 4 hingga 5 hari terakhir dan menjalani proses cuci darah. Tapi sayangnya, kondisi Hotma pun semakin memburuk secara drastis dalam 2 hari terakhir. Ia pun dinyatakan dalam keadaan kritis di ruang ICU hingga akhirnya tutup usia di usia 75 tahun. Rasa kehilangan yang begitu mendalam dirasakan oleh rekan-rekan sejawatnya. Tim advokat Hotma Sitompul pun terkejut dan diselimuti kabar duka atas kepergian sosok pengacara yang dikenal teguh dalam menegakkan keadilan. Seorang tokoh yang tak kenal kompromi saat membela mereka yang tertindas. Jenazah pun akan dimakamkan di Taman Pemakaman San Diego Hills pada hari Sabtu, 19 April 2025. Seperti inilah momen haru saat jenazah Hotma Sitompul dibawa dari RSCM menuju rumah duka di kawasan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan.
kami ingin menginfokan bahwa Pak Hotma Sitompul hari ini pukul 11.15 di Rumah Sakit RSCM Kencana pukul 11.15 telah meninggal dunia. Kami pun dari keluarga meminta maaf kepada semua pihak. Mungkin ada kesalahan Pak Hotma kepada pihak-pihak tertentu ataupun semua pihak yang pernah bersama dengan Pak Hotma. Kami meminta maaf apabila ada salah-salah dari Pak Hotma. Mari kita mendoakan bersama-sama. Kami yakini bahwa Pak Hotma sudah bersama Bapa di sorga dan kami semua anak kesayangannya. Kemudian hari ini dari RSCM akan dibawa ke rumah duka di Jalan Pangeran Antasari nomor 79A. Begitu informasi dari kami keluarga. Memang Pak Hotma sudah beberapa waktu ini sakit gitu. Beberapa waktu ini sakit dan terakhir dirawat di Pineng juga, terus kemudian dirawat di RSCM juga gitu. Sehingga ada pada hari ini pada pagi tadi kondisi Pak Hotma menurun dan sangat drastis. Dan pada 11.15 tadi sudah meninggal dunia. Begitu. Kalau sakit secara detail, nanti mungkin pihak anaknya bisa menjawab. Karena kami pun belum melihat rekam medis secara jelas. Karena kami sungguh dikagetkan dengan ada berita ini. Kemudian akan acaranya akan ada di rumah Pangeran Antasari nomor 79A. Dari hari ini, besok, Jumat, sampai dengan Sabtu pagi nanti dikebumikan. Rencananya di San Diego Hills. Dirawat di RSCM itu udah berapa lama? Dirawat di RSCM ini mungkin kurang lebih 4 atau 5 hari ya. Begitu. Mencuci darahnya itu kapan terakhir? Ya karena komplikasi memang ya ada juga itu ya karena memang untuk sakitnya sendiri itu biasanya 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu begitu. Sewaktu dirawat di RSCM sudah masuk ICU. Kepulangan Hotma Sitompul keharibaan yang maha kuasa tak hanya meninggalkan duka di dunia hukum Indonesia, namun juga menyentuh hati orang-orang terdekatnya, termasuk mantan istrinya Desiree Tarigan. Tadi malam, suasana haru pun tampak ketika Desiree didampingi oleh Bams berjalan kaki menuju rumah duka yang letaknya tepat di samping kediaman mereka. Tanpa banyak kata, dengan wajah tertunduk dan langkah yang pelan, keduanya pun menyempatkan diri untuk melayat dan mengikuti ibadah penghiburan hari pertama bagi mendiang Hotma Sitompul. Kehadiran mereka sebagai bentuk penghormatan terakhir. Namun, ketika ditemui awak media usai ibadah, Desiree dan Bams memilih untuk tidak memberikan pernyataan. Diam mereka pun seolah berbicara lebih dari ribuan kata tentang duka dan juga kenangan. Seperti inilah momen mengharukan ketika mantan istri dan anak sambung Hotma Sitompul datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Kasih weh jangan. Bang. Bang. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap Abang, sebentar dong, sedikit aja Pak. Tante Desiree mungkin mengenal sosok Hotma seperti apa? Tante. Sedikit aja Tante. Woi, awas lu jatuh. Tante mungkin Abang mungkin sedikit Abang mengenal sosok kamu. Mungkin ucapan bela sungkawanya Kak. Abang mungkin. Tante Desiree mungkin. Sedikit aja Tante. Mengenal sosok almarhum seperti apa Tante? Bam, dikit bam. 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 Abang sedikit aja. Pegangin.
Bentar, Ada ada kenangan termanis gak sih Kak Bams yang nggak bisa dilupain Kak Bams? doanya aja Tante. Bentar aja Tante. Bam, dikit bang. Dikit aja Bang. Oh, salah di belakang masih ada. Kepergian Hotma Sitompul juga meninggalkan duka yang begitu mendalam bagi orang-orang terdekat, termasuk rekan-rekan sesama advokat. Di antaranya, advokat senior Ruhut Sitompul. Ia pun mengungkapkan bahwa Hotma Sitompul semasa hidupnya tidak lupa untuk berdoa setiap akan melakukan kegiatan apapun. Hal itu pun menunjukkan bahwa mendiang dalam hidupnya selalu bersandar kepada Tuhan. Tak hanya itu, mendiang pun juga dikenalnya sebagai sosok yang selalu berpikir positif, sehingga di matanya Hotma merupakan orang hebat. Bahkan mendiang dikenal sebagai Golden Boy Profesor Hukum Kawakan Indonesia di masa Adnan Buyung Nasution saat aktif di Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Dan seperti apa ungkapan rasa kehilangan dari Ruhut Sitompul? Pertahankanlah supaya apa yang sudah dibangun oleh Papa, apa yang sudah dimulai oleh Papa akan tak berakhir dengan hal-hal yang manis. Karena Alkitab berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Terbaring di hadapan kita, Bang Hotma Sitompul, seorang pahlawan hukum yang dalam masanya berjuang terhadap banyak hal, dan sekarang ia menyelesaikan pertandingannya dalam pertandingan yang baik. Ia mengakhiri perjalanannya bersama keluarga bersama-sama dengan dia mendampinginya, dan kita percaya betul pintu surga terbuka. Hari ini di depan kita ada terbujur tubuh yang aku, tetapi dalam iman kita tahu ia bersama Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Kita hanya dapat berkata kepadanya, Abang, selamat jalan, selamat menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Saya terakhir ketemu abang saya seminggu yang lalu, dan beliau memang sudah cukup lama sakit, ya. Bahkan sempat sangat kritis di Penang, ya. Kembali lagi, abang ini memang dulu waktu sama saya dia memang ada kelainan, ada batu ginjal, ya. Udah itu mungkin ada gula, udah itu ada jantung, ya. Cukup apa, tapi dia selalu tegar. Dia 75 ya, aku sama dia beda 3 tahun. Aku jalan 72, dia 75. Dia selalu bersandar kepada Tuhan, dia positive thinking. Jadi kadang-kadang saya lihat, waduh, hebat sekali abang saya. Hotma ini terkenal golden boy-nya almarhum Profesor Dr. Buyung Nasution. Ya, Bang Buyung sangat sayang sama dia dulu aktif di LBH. Saya dengan kerendahan hati mengajak semua kawan-kawan, ya. Tadi saya udah minta maaf, dan tolonglah doakan biar dia tenang setelah dipanggil Yang Maha Kuasa Tuhan. Sahabat mendiang, Partahi Siombing pun juga mengungkapkan bahwa ia pun sering menghabiskan waktu bersama Hotma saat ia dirawat di Penang, Malaysia. Partahi pun mengungkapkan rasa kehilangannya atas meninggalnya rekan seperjuangannya ini. Partahi bahkan sempat mengungkapkan permintaan terakhir dari Hotma Sitompul yang disampaikan kepadanya. Ia pun meminta ketika ajal menjemputnya, mendiang pun ingin mengenakan kostum berwarna putih. Namun, lantaran hal itu agak terlambat disampaikan oleh Partahi kepada keluarga, maka jenazah mendiang pun sudah dikenakan jas berwarna hitam. Lantas apa arti permintaan terakhir Hotma kepada Partahi? Seperti apa kenangan yang dilalui Partahi bersama dengan Hotma Sitompul semasa hidupnya? Memberikan semangat sama kita yang lebih muda supaya kita bisa berkiprah lebih baik lagi, dan saya boleh katakan dia orang yang selalu mensupport teman, yang selalu baik kepada teman-teman, menjadi contoh yang baik juga. Makanya gak heran kalau memang kita merasa sangat kehilangan, tetapi artinya memang Tuhan sudah berkehendak baik, ya. Dengan situasi penyakitnya katakanlah yang kritis, kemudian sadar kritis lagi. Kalau saya mengatakan ya ini memang sudah maunya Tuhan, ya. Tuhan memanggil dia
Tuhan lebih mengasihi saudara kita nih Hotma ini daripada kita mungkin ya, manusia sebagai teman, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai istri. Allah itu lebih berkenan kepada dia. Jadi kita mesti terima panggilan daripada Tuhan, karena dia, kami percaya sudah sampai di sisi di samping Tuhannya yang Maha. Pernah saya sampai ke Pineng. Saya sampai ke Pineng di November, kalau nggak salah ya, November akhir tuh saya ke Pineng. Bahkan saya mau mengulangi datang lagi, cuman ya kena kesibukan untuk mendekati tahun baru, jadi agak pindah. Nah, tapi sebelum itu 3 tahun kami selalu bersama. Saya mau mesti katakan, boleh tanya siapapun juga ya, saya itu orang yang selalu bersama-sama dia, karena setiap minggu dia bergereja sama-sama saya di Plaza Indonesia di lantai 2 ya, di gereja Bang Kontrat Sukit. Jadi pulang gereja, makan bareng, apa itu pasti udah kita lakukan selama 3 tahun berturut. Dia orang yang sangat perhatian. Saya ingat dulu ya, mertua saya kurang lebih 20 tahun yang lalu meninggal. Kita tuh ada nabirongnya, banyak tuh anggotanya itu. Nabirong tuh vokal grup, mungkin anggota 30 orang. Tapi dari mulai di gereja, mertua saya mengumpulkan apa dibawa ke gereja, sampai di kuburan jam 6 sore, sampai pulang ke rumah, Hotma tuh nggak bergeming. Dia tungguin. Jadi begitu dia memang perhatian kepada keluarganya teman. Dan saya kan tinggal di Sentul, ya. Jadi kalau beliau ini katakanlah rindu mau makan di Sentul, pasti kontak. Saya mau makan nih di Kluwi, kita makan di Kluwi. Saya mau makan nih di Taman Budaya, kita ke Taman Budaya. Jadi begitu akrabnya kita malah belakangan sampai Desember kemarin itu begitu luar biasa. Jadi kita juga kaget, tiba-tiba di tahun 2024 ya, mulai kira-kira bulan Juli Agustus, mulai kondisinya. Padahal sebelum itu masih sehat-sehat terus. Ya Natal tahun lalu aja saya ingat masih sama-sama fotonya masih gagah, masih bareng-bareng. Ya pesan terakhir sebenarnya disampaikan sama saya, dia bilang kalau saya kenapa-napa, kalau saya dipanggil Tuhan, dia pengennya sebenarnya pakai baju putih-putih. Dia maunya kostumnya itu putih, celana putih. Tapi kan saya kurang cepat menginformasikan kepada anak-anak, sehingga memang dia dipakaikan dengan jas warna hitam. Ada permintaan ini ke saya, tolong sampaikan. Tadi saya sempat japri dari anaknya, Papa minta tuh permintaan terakhir dia dipakein putih-putih saja. Tapi sudah sempat mungkin tadinya dari rumah sakit sudah dipersiapkan dengan dia udah upload. Itu namanya permintaan, kalau bisa kita kabulkan, kita jalankan, kita sempat dijalankan ya. Menurut saya kan putih-putih itu kan lambang kesucian ya kan, lambang kebersihan hati gitu. Mungkin dia nyaman dengan putih ya untuk menyongsong panggilan Tuhannya ke haribanya di sorga ya. Dia mungkin mengartikan putih itu adalah sesuatu hal yang suci gitu ya. Saya pikir itu yang ada di benaknya dia. Maka disampaikan seperti itu. Doa saya adalah kiranya kepergian dia memang dengan kondisi yang memang dia memahami bagaimana Tuhan mengasihi dia, ya gitu. Karena kita sebagai orang Kristen, ya agama Kristen, sebenarnya nggak boleh mendoakan orang yang sudah dipanggil, ya, karena kita percaya pada waktu dia diambil nyawanya, ya berhenti gitu ya bernapas, itu rohnya udah pergi gitu kepada Tuhan dan adalah. Tapi artinya nggak salah juga kita memohon ya kiranya Tuhan berkenan kepada dipanggilnya Hotma dan bisa masuk dalam kerajaan surga. Saya pikir itu yang kita harapkan. Ya, sementara itu, seperti apa pula rasa kehilangan dari para sahabat terdekat mendiang Hotma Sitompul? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Meninggalnya advokat kawakan Hotma Sitompul menghadirkan kehilangan dari para sahabat dan rekan-rekannya. Sebagai sesama praktisi hukum, Muara Karta mengaku merasa kehilangan sosok teman diskusi. Ia pun mengenang momen-momen ketika beberapa kali menghabiskan waktu bersama mendiang dengan Partahi Siombing dan juga praktisi hukum lainnya. Inilah ungkapan kehilangan Muara Karta serta doa untuk mendiang Hotma Sitompul. Almarhum adalah orang yang sederhana, orang yang merakyat, dan orang yang rendah hati. Ya, kebetulan saya memang hampir 30 tahun berteman sama beliau, dan dengan kepergiannya kita semua kehilangan. Ya, apalagi kita bisa bilangkan
kita bisa sampaikan bahwa beliau adalah tokoh pengacara, ya, pengacara senior yang punya nama. Saya terakhir mendampingi dia ketika beliau sedang happy ya di Singapura, ya, dan kita kaget dengan kepergiannya yang mendadak. Ya memang terakhir memang mengidap beberapa penyakit, ya, tapi tidak serius, ya. Nah, jadi memang ya semua kehilangan, ya. Hukum di Republik ini kehilangan Hotma Sitompul, ya, orang pakar hukum. Rasa duka dan kehilangan para sahabat atas kepergian Hotma Sitompul kian menusuk kalbu ketika jenazah Hotma dipindahkan dari RSCM menuju rumah duka di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Ya, kepergian Hotma Sitompul meninggalkan rasa duka yang begitu mendalam bagi orang-orang terdekatnya, sekaligus bagi rekan-rekan advokat. Seperti halnya praktisi hukum Mario Lasut. Seperti inilah ungkapan kehilangan salah satu rekan Hotma Sitompul. Saya kaget, baru mendengar sekitar 2-3 jam yang lalu atas kepergiannya Bang Hotma Sitompul. Guru saya, sahabat saya yang luar biasa. Tapi saya sangat terpukul dengan kepergian seorang senior, seorang guru, seorang sahabat, seorang saudara. Saya kenal Bang Hotma ini lama, sekitar 20 tahun yang lalu, ya. Lama sekali. Beliau orang baik, beliau orang terhormat, beliau orang yang berpendidikan, beliau orang yang luar biasa membantu banyak orang, terutama orang-orang miskin, orang-orang yang terbelenggu oleh penegakan hukum yang tidak baik di negara ini. Saya ingat waktu pertama kali ketemu Bang Hotma itu cuma satu aja pesannya. Jangan pernah takut melawan apapun ketika kita menegakkan kebenaran. Membela orang yang miskin untuk menegakkan kebenaran. Doa saya semoga beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya yakin pasti masuk surga karena begitu banyak orang yang dibantu oleh Pak Hotma Sitompul. Saya percaya segala kebaikan yang beliau berikan kepada banyak orang itu akan diberikan hadiah spesial oleh Tuhan kepada Pak Hotma. Sejumlah sahabat mengungkapkan rasa kehilangan yang begitu mendalam atas kepergian Hotma Sitompul. Lantas seperti apa? Pendeta Gilbert Lumoindong menjelaskan arti dari permintaan terakhir Hotma Sitompul kepada Partai Siombing saat beliau masih hidup. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pendeta Gilbert Lumoindong menyampaikan ucapan turut berbelasungkawa atas meninggalnya advokat kawakan Hotma Sitompul yang mengembuskan nafas terakhir pada Rabu 16 April 2025. Pendeta Gilbert juga menjelaskan arti dari permintaan terakhir Hotma Sitompul kepada Partai Siombing. Dalam pandangan Pendeta Gilbert, permintaan terakhir tersebut mencerminkan 2 hal penting yang ingin disampaikan oleh Hotma Sitompul. Yang pertama, almarhum menyadari bahwa dalam hidup ini pasti ada kekeliruan ataupun dosa. Namun, ia selalu memiliki hati yang putih dan juga bersih. Yang kedua, almarhum pun ingin menyambut anugerah Tuhan dengan kembali ke hadiratnya menjelang perayaan Paskah 2025. Karena ia tahu bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, segala dosa umat manusia pun akan diampuni. Pendeta Gilbert yakin bahwa mendiang yang kini kembali ke pangkuan Tuhan akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus.
Pendeta Gilbert juga berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dalam menghadapi duka kehilangan sosok pengacara kawakan tersebut. Baginya, Hotma Sitompul adalah sosok pejuang hukum yang kontroversial. Dikenal sejak muda karena perjuangannya untuk keadilan dan keteguhan dalam hukum. Apapun yang ditangani oleh almarhum selalu menjadi perhatian publik. Pendeta Gilbert juga berdoa agar anak-anak mendiang dapat melanjutkan perjuangan sang ayah di bidang hukum, khususnya dalam konteks hukum di Indonesia. Ya mungkin ada dua hal gitu. Yang pertama dia tahu bahwa dalam hidup ini pasti ada bintik-bintik hitam. Dan tetapi yang dia mau buktikan, satu, dia punya hati putih. Hatinya selalu bersih. Dan yang kedua, dia menyambut anugerah Tuhan bahwa khususnya menjelang Paskah ini dia tahu bahwa dia akan berangkat. Dan dia tahu persis Yesus yang mati dan bangkit menyucikan segala dosa dan kesalahan. Kira-kira begitu yang saya mengerti dan tanggapi. Buat saya seperti yang diketahui banyak orang, yaitu pejuang hukum kontroversial lah. Kenapa saya bilang pejuang hukum? Karena ya dari mudanya kita kenal beliau seorang yang selalu berjuang untuk hukum dan ngotot gitu, pokoknya berjuang aja untuk hukum gitu. Dan kenapa kontroversial? Ya karena apapun yang ditangani beliau ujung-ujungnya viral aja gitu. Ada yang menanggapinya, ada yang menghormatinya, ada yang tidak menyetujuinya. Jadi itu yang saya bilang pejuang hukum kontroversial. Tetapi sampai pada akhirnya dia membuktikan bahwa dia bukan pengkhianat hukum, dia seorang yang bertahan sebagai pengacara yang baik. Walaupun sempat diserang kiri kanan, bahkan beliau buat kumpulan nabirong sekaligus gitu ya kan. Dalam bahasa Batak artinya yang hitam gitu ya kan. Tetapi maksudnya dengan baju hitam, tetapi dengan hati putih, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ya doanya pasti yang pertama untuk keluarga ya, mendapat kekuatan. Yang kedua, beliau adalah seperti saya bilang pejuang hukum kontroversial. Jadi biarlah anak-anaknya kemudian bisa melanjutkannya, walaupun sekarang yang terlihat bahwa anak prianya ya Dito yang banyak berkecimpung dalam dunia hukum, kita harapkan supaya beliau juga satu saat, karena sekarang beliau masih muda aja udah banyak karya yang bagus, kiranya ke depannya akan lebih dahsyat lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.